saya, iya pas, ya Allah, nggak bodas, saya bilang, ini hidung. Akhirnya jatuh hatinya gimana tuh? Akhirnya kenalan. Nah. Halo Sobat WK dan Tribunars, kali ini saya sedang berada bersama istri Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Lina Marlina. Kita akan tanya-tanya seputar keseharian Ibu dan Wagub. Ibu, Sampurasun. Rampes. Bu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Ini bicara tentang Bapak ya, Bu ya. Itu kesehariannya Bapak tuh selama menjadi Wakil Gubernur tuh seperti apa sih, Bu? Kesehariannya masih seperti biasa mungkin ya. Kayaknya nggak ada yang berubah terlalu banyak. Yang berubah adalah jadwal ketemu saya gitu. Kalau dulu ketika Pak UU menjadi bupati di Tasik, kami itu tidak pernah tidur berpisah. Nah, sekarang sering tidur berpisah. Iya. Saya di Bandung, Bapak di Tasik, saya di Bandung. Jarang kita di sini bareng-bareng bermalam-malam di rumah dinas gitu kan. Karena saya juga kan anak-anak di rumah di Tasik. Anak-anak nggak ikut ke sini. Jadi kan cuma 5 tahun ya. Yeah. Jadi kalau harus pindah sekolah ke sini semuanya, nanti pindah lagi, kayaknya riuh. Iya. Gitu. Berarti anak-anak tetap di Bandung ini, Bu? Di Tasik. Oh, di Tasik ya. Okay. Nah, dalam mendidik anak, pendekatan atau dari Bapak tuh pesan ke Ibu gimana sih? Mendidik anak, kalau Pak UU sih lebih ke ngaji gitu, pesantren. Karena satu mungkin karena lingkungan Pak UU itu orang pesantren. Yeah. Jadi didikannya adalah harus didikan pesantren lagi. Anak-anak nggak sekolah, anak saya yang keluar SD itu nggak masuk SMP, tapi mondok di pesantren. Cuma kita ngambil ijazah paket, kalau pengen punya ijazah SMP itu mengambil paket, lupa. Ngambil paket gitu kan. Jadi dia punya ijazah SMP. Tapi jadi keluar SD langsung mondok di pesantren. Harus wajib gitu, nggak bisa milih sekolah umum, harus ngaji karena basicnya Pak UU kan dari pesantren. Jadi nggak mau didikan kami ke anak-anak juga tetap harus bisa masuk pondok pesantren. Gitu. Enak sih, saya nggak usah riwuh-riwuh gitu ya. Ada yang ngajari, ya kan? Ada gurunya, kan segala sesuatu harus diserahkan sama ahlinya. Urusan kesehatan serahkan sama ahlinya, gitu kan. Masuk urusan agama, serahkan sama aslinya di pesantren. Kalau di pesantren udah jelas ada ahlinya urusan agama ya. Jadi saya nggak usah paling sedikit-sedikit kalau mereka nggak paham nanya ke kami, misalnya, Mam, kenapa sih perempuan itu begini-begini misalnya, kenapa sih bab ini tuh begini misalnya, gitu, kayak gitu-gitu. Baru mau nggak mau kita juga harus kata istilah santri mah kalau anak nanya teh harus ada yang nanya mau tolak lah nyari gitu kan. Aku salah kan ngejawab ke anak. Gitu. Terus kenapa pesantren? Kenapa harus ngaji di pesantren? Kalau yang sudah bisa ngaji masuk pondok pesantren, menurut pengalaman kami yang tinggal di pesantren, masih kecilnya itu agak-agak bandel gitu ya, sholatnya bolong-bolong misalnya. Tapi ketika sudah masuk ke pondok, dididik sedemikian rupa sampai pada titik mereka udah sholat nggak usah disuruh. Hormat ke orang tua nggak usah disuruh gitu kan, menghormati orang tua tuh nggak usah kamu tuh harus menghargai mama ya, kalau mama lagi ngomong nggak seperti itu. Otomatis jadi, mereka kalau sudah tingkatan level ngajinya sudah semakin meningkat, otomatis mereka itu tahu sendiri bahwa adab ke orang tua bagaimana, adab ke teman bagaimana, biasanya seperti itu. Gitu. Tapi yang mungkin tergantung bagaimana orangnya juga, apakah mereka hasil ngajinya dipakai atau enggak. Yang pasti tujuannya seperti itu. Jadi kalau udah ngaji mah, ya alhamdulillah. Anak saya juga gitu kan. Kalau dulu kan kita mesti rewel dulu kan. Sholat gitu kan. Kamu itu jam segini belum sholat. Gitu.
Kalau sekarang kan malah kadang-kadang kita baru datang, nyantai dulu, anak yang ini bilang, Mam kayaknya mendingan sholat dulu deh. Manggilnya apa sih Bu ke ibu? Mami, kalau ke saya. Ke Nggak bapak? ini sih kalau ke saya Mami, kalau ke bapaknya apa? Nggak nyambung, harusnya Mami Papi gitu kan. Tapi sama-sama punya kesukaan, mungkin saya lebih suka dipanggil Mami gitu kan. Terus iseng sih dulu juga gitu kan. Mungkin Pak U waktu itu memang pengennya dipanggilnya apa karena bapaknya beliau ke bapaknya manggilnya apa gitu. Jadi apa sama Mami gitu, nggak nyambung. Apa Mami ya? Bu, biasanya kalau anak ke pesantren kan ada orang tua akan kangen. Anak pun mungkin akan mengalami hal serupa, itu mengatasinya terus bagaimana sih Bu? Mungkin karena kita ini orang tinggal di pondok pesantren ya. Jadi ketika anak-anak juga mondok di rumah gitu, di pesantren di rumah, jadi kan nggak jauh. Tapi kemarin anak saya yang paling besar itu gini, setiap keluar SD kami itu punya aturan mereka harus mondok dulu atau seenggaknya setiap selama mereka tinggal di pesantren kita itu tetap harus istilahnya pasaran lah, minimal pasaran itu cari ilmu di pesantren lain gitu, ngejar ilmu di pesantren lain, belajar ilmu di pesantren lain. Biasanya setiap bulan puasa mereka keluar mondok di pesantren yang Cari lain, sendiri? gitu, cari sendiri. Atau kita yang nyariin, kayak kemarin anak saya yang pertama itu selama 6 bulan di pesantren Al-Quran, supaya ketika keluar SD dia itu baca Al-Qurannya, baca Arabnya fasehat gitu kan, makhorijal hurufnya benar kayak gitu. Karena kalau saya ngajarin sendiri kan kayaknya agak-agak gimana gitu. Kalau itu kan udah ilmunya, ahlinya ada di sana gitu. Terus udah gitu saya suruh pesantren di tempat lain. Udah selama setahun pesantren di tempat lain, dari Al-Quran terus ke pesantren alat. Alat itu dikenalnya kalau pesantren tuh, kalau di istilah pesantren alat lah ya, salafi sama lah salafiyah kayak di rumah. Terus setahun setengah di sana, sekarang balik ke pesantren kita lagi gitu, di rumah lagi. Selama mereka di sana bukan mereka ya, baru satu sih belajar di pesantren di luar, kangen pastilah ya. Kalau yang namanya orang tua sama anak pasti. Masa sih nggak kangen. Kalau lagi makan atau ayam makanan anu dia teh hobi gitu kan, jadi ingat, oh ya Allah, coba ada si teteh gitu kan, ini kesukaan si teteh Jia misalnya kayak gitu. Tapi ya balik lagi karena ini bapaknya suka ini, Pak Wu suka bilang gini, kamu tuh jangan suka dijemput-jemput. Kalau saya suka, jemput kasihan, ada acara sedikit di rumah, jemput kasihan gitu kan. Kalau Pak U nggak usah dijemput, biarin ngaji dulu, jangan ganggu ngaji kayak gitu. Kayak gitulah. Bu, ke anak pasti kan mengharapkan akan jadi yang terbaik ya, berbakti bangsa negara. Tapi ada yang spesifik nggak dari orang tua? Jadi politisi, pengusaha? Kita nggak mewajibkan mereka jadi apa sih. Silahkan mau jadi apapun, yang pasti kudu bisa ngaji udah. Itu penting tuh. Udah. Harus dibentengi dengan ilmu agama yang luar biasa. Kalau tidak dibentengi dengan ilmu agama, menurut pengalaman kami, hidup saya itu udah berapa puluh tahun ya, 48 tahun. Menurut pengalaman saya, setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun hartanya, kalau tidak dibentengi oleh keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang luar biasa, itu nggak ada apa-apa. Jadi basicnya tetap di agama. Tapi ilmu dunia pun gitu kan tetap wajib lah, perlu gitu. Makanya diseimbangkan, makanya saya ngambil udah paket. Saya juga punya cita-cita nanti kalau anak udah level ngajinya udah sampai level yang paling tinggi gitu kan, saya malah membiarkan anak saya yang paling besar juga saya suruh milih, nanti kamu mau kuliah apa, belajar di mana, mau di luar negeri kalau ada rezekinya, atau mau di mana terserah, sok boleh gitu. Bahkan saya tuh pengen anak saya tuh bisa sekolah di Amerika, sekolah di luar negeri yang bisa ngobrol bahasa Inggris, cis gitu kan. Karena menyebarkan agama itu kan kalau di Indonesia kan udah banyak banget ya. Justru anak saya bilang begini, Mam,
kalau mami mau bener-bener aku teh jihad, berjuang syiar agama Allah, mami kumpulin uang sekarang, beli tanah di Korea, bikin pesantren di Korea. Iya, jadi katanya nanti aku teh tugasnya siapa tahu bisa mengajak orang-orang Korea untuk masuk Islam katanya gitu. Iya. Luar biasa, tapi saya kudu mikir. Kumaha beli tanah di Korea. Bikin pesantren. Ya gitu kan. Kalau di sini mah katanya pesantren banyak, Mam, katanya. Iya. Di Jawa Barat pesantren ribuan, di Indonesia pesantren ribuan katanya. Jutaan bahkan pesantren. Yang nggak ada tuh di Korea, kata di Jepang, dia bilang di Amerika. Oh ya mikir. Bu, ini agak ke belakang nih, Bu. Bisa diceritain nggak sih pertemuan Ibu sama Pak UU? Pertemuan saya dulu, saya satu kelas kuliah di Universitas Siliwangi, jurusan Ekonomi Manajemen tahun 91. Ya kenal, karena satu kelas ya. Iya. Satu kelas aja gitu. Beliau gimana waktu masa kuliah tuh gini sih? Gak ada yang istimewa sih. Iya. Gak ada yang istimewa, tapi bahkan lebih biasa dari punten dari beberapa laki-laki yang pernah mendekati saya gitu. Hidung gitu, terus apa ya, selengean gitulah ya gitu, cuek gitu orangnya gitu, nggak kayak orang lain klimis, bajunya gaya wangi gitu kan, dia nggak gitu. Tapi itu juga diinin sama teman saya, katanya gini, Lina aya nu salam wae kalina saha, itu nupang bodasna di belakang. Saya ngeliat ke belakang, pasan nu bodas. Mana hararideung sih teh. Itu numpang bodasna ada teman saya namanya Dadan. Saya bilang, masa sih Dadan? Si Dadan kan teman gitu kan. Si Dadan, saya bilang gitu kan. Bukan, katanya. Pokoknya itu deh, katanya, yang paling di belakang, yang paling putih, katanya. Ternyata dibalikin yang paling hidung. Saya nggak ngeh. Pulang, saya ke Mananjaya, Pak O pulang ke Mananjaya. Ingat saya naik bis dari Mananjaya, dari Universitas Siliwangi ke Mananjaya itu naik bis kan. Bis apa saya lupa. Saya duduk di depan, Pak U juga duduk di pinggir saya ternyata. Saya nggak ngeh ini teh siapa. Gitu. Nah teman saya di depan bis, gini, itu katanya. Apa? Itu katanya. Salam. Ke saya? Iya pas. Ya Allah, hidung. Karena bodas. Saya bilang, kening hidung. Akhirnya jatuh hatinya gimana tuh? Akhirnya kenal lah, karena satu kampung ternyata gitu. Tapi saya nggak tahu dia tinggalnya di mana, cuma tahu di Mananjaya aja, tapi nggak tahu di mana. Jatuh hatinya karena mungkin Witing Tresno Jalaran Suko kuliner, ya. Karena kita ini termasuk di sekolah itu di Universitas Siliwangi waktu itu disebutnya barudak Salasa. Setiap Selasa itu mata pelajarannya cuma satu, jam 7 sampai jam 10. Dari jam 10 ke sono kosong kan. Akhirnya dari jam 10 itu kita makan. Pasti nyari tempat makan, ngabring. Nah, dijodoh-jodohin lah gitu. Ini sama ini, saya ingat dulu Win-Win sama Hani, Nunung sama Budi, Aris sama Rahman, saya sama UU, katanya gitu. Dan yang lebih sering adalah ketika jalan-jalan pakai mobilnya Pak UU gitu kan. Jadi Lina di depan gitu. Oh ya udah, saya duduk di depan. Awalnya ditumbalkan berarti karena supaya bisa jalan bareng gitu ya? Enggak, yang siapa yang bawa mobil dia yang bayarin gitu. Iya. Ya, gitu kan. Yang bawa mobil saya nih, udah mobil si anu tuh nanti, kalau dulu zaman saya begitu. Ya gitu mungkin karena ya itu Witing Tresno Jalaran suka kuliner bareng. Suka kuliner ya. Karena suka kuliner, makan-makan di mana-mana, jadi akhirnya ya seperti itu. Terus proses mengutarakan cintanya? Nggak ada pengutaraan cinta ya. Ya terus gimana? Karena Pak itu tidak romantis kayak orang lain. Saya suka kamu, saya cinta kamu. Ya jalan aja gitu. Terus
tiba-tiba ya kayak gitu saya juga nggak ngeh gitu, tiba-tiba saya sama ada teman laki-laki, Pak U marah. Kenapa marah? Saya bilang, kamu kan pacar saya, sejak kapan? Saya bilang gitu, kayak gitulah. Tapi ya karena Pak U-nya orang pesantren, ya, jadi kita juga nggak kayak pacaran zaman sekarang mungkin ya. Hanya ketemu ketika kuliah gitu, ketika di kampus gitu aja. Kayaknya baru setelah bertahun-tahun gitu, awal-awal kan seperti itu, setelah bertahun-tahun, setelah lama hubungannya baru mungkin bisa jalan-jalan kemana lebih dekat lagi. Kalau di awal-awal ya kayak gitu, paling kuliah aja ketemu juga kuliah, sampai di akhir-akhir juga ketemu kuliah aja. Iya, Bu. Karena Pak U teh hidung-hidungnya banyak kamu buahnya. Oh gitu ya. Bu, ini mungkin terakhir, suka duka selama menjadi istri wakil gubernur dan harapan buat Bapak ke depan. Sukanya saya bisa bersilaturahmi dengan lebih banyak komunitas, lebih banyak masyarakat. Kalau dulu hanya terbatas di Kabupaten Tasik saja, Tasik lah, kota Tasik, Kabupaten Tasik. Sekarang saya bisa jalan-jalan ke Depok, ke Bekasi, bertemu dengan tokoh masyarakat dan masyarakat luas di seluruh Jawa Barat. Terus meskipun sekarang di masa pandemi kita masih tetap bisa melakukan kegiatan daring gitu kan, dengan PKK di masing-masing kota kabupaten, dengan berbagai organisasi di masing-masing kota kabupaten. Terus ya pokoknya sukanya banyak lah, tentu saja sukanya alhamdulillah. Dukanya adalah Waktu. Yang paling utama adalah waktu. Ketika dulu Pak UU saya bilang itu tadi sering pulang ke rumah, sekarang kadang-kadang, tapi kalau sama PPKM sekarang kan lebih banyak di rumah lah gitu. Jadi sering ditinggalin gitu, beliau ke Cirebon, ke Sukabumi atau di sini gitu, pokoknya sering berpisah. Itu aja sih dukanya. Tapi kayaknya kalau saya sih gini prinsipnya, hidup ini kan apapun takdir Allah ya dijalani, dinikmati, disyukuri, udah segitu aja. Jadi nggak ada yang berat, nggak ada yang nggak merasa terbebani juga. Mungkin karena memang Pak U, saya itu mendampingi Pak U jadi politisi itu dari anggota DPRD, ketua fraksi, ketua DPRD, bupati. Jadi udah tahulah kalau karir politik suami itu seperti apa. Harapan ke depan, mudah-mudahan apapun yang dicita-citakan oleh Pak U itu berhasil, karena saya tahu cita-citanya pengen jadi wakil gubernur juga seperti apa. Ingin berbuat lebih banyak lagi, lebih baik lagi, lebih luas lagi kepada masyarakat seluruh Jawa Barat kayak gitu. Kalau untuk prinsip-prinsip hidupnya itu yang saya suka gitu. Jadi mudah-mudahan kayak sederhana gitu. Memang begitu orangnya. Kalau orang lain bilang itu pencitraan, bukan pencitraan, memang biasa begitu gitu. Malah kadang-kadang saya suka pegal, ulah gitu-gitu teuing lah orang karena mobil butut wae itu kan, kayak gitu kan. Orang bilang itu mah pencitraan, bukan pencitraan, memang hobinya begitu gitu. Saya aja istri yang kadang-kadang pegal, kenapa sih nggak beli mobil bagus gitu kan. Satu memang nggak ada duitnya cenah gitu. Yang kedua kalau mobil butut itu kan mobil butut katanya, dia nggak boleh saya bilang mobil butut. Mobil antiknya itu adalah obat stres buat dia. Kalau beli mobil masih jelek, terus dengan bangga dia pamerin ke saya, sini ada mobil baru keren. Pas dilihat teh, aduh jika nu tos nyebur di laut 7 tahun diangkat geningnya karatan dan lain-lain juga teh, wah pokoknya mah sampah di mana-mana. Tapi memang dia hobinya begitu, bawa ke bengkel, nongkrong di bengkel, bisa seminggu itu nongkrong di bengkel, bolak-balik dari mana-mana, dari kegiatan di luar kota langsung pulang ke Tasik itu bukan ketemu saya, tapi ketemu mobil bututnya di bengkel. Udah gitu pulang dengan bangganya dia menyampaikan progresnya ke saya. Mobil ini udah begini. Luar biasa. Tapi memang setahu saya memang prinsip hidupnya tuh luar biasa gitu kan. Prinsip hidupnya itu keren pisan kalau menurut saya. Saya suka bilang prinsip hidup Pak U tuh memang luar biasa gitu. Dan kenapa dulu saya pilih Pak UU menikah dengan saya?
dari semua gayanya, dari Ada berapa Bu? Puluhan? beberapa laki-laki yang pernah mendekati saya. Kita kan ya namanya zaman bahulanya, mungkin kenalan, jalan mungkin. Hanya Pak U yang ketika jalan sama saya itu sholatnya nggak pernah ketinggalan. Kalau yang lain saya liatin kan, nanya lewat lohor tuh sholat wae gitu kan. Saya sholat nungguin aja dia, atau pokoknya mah jarang sholat gitu kan. Kalau Pak U di masa Pak U muda pun ya karena orang pesantren mungkin ya gitu. Ya itu aja awalnya itu. Kenapa saya memutuskan udah saya nikah sama Pak U saja meskipun ditentang oleh dua keluarga. Sama dua keluarga? Iya, keluarga saya tidak setuju, keluarga Pak U tidak setuju. Kami tuh awalnya memang tidak disetujui dari kedua belah pihak itu tidak setuju. Mama saya nggak setuju, emaknya Pak U juga nggak setuju. Tapi sekarang mah saya jadi menantu kesayangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke, ya Sobat WK dan Tribuners, demikian obrolan kita bersama Hajah Lina Marlina, istri Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak UU Ruzanul Ulum. Sampai jumpa dengan narasumber berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.